warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Sang Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan, mencurahkan ribuan nikmat, baik nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat nafas, nikmat kesehatan, itu nikmat yang paling penting. Dan kita senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Antara nikmat itulah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kariban junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya insyaallah mendapatkan syafaatul utsmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua masih dipertemukan lagi bersama di channel Muhammad Rifki, yaitu tentang UAS tafsir ayat-ayat dakwah, melanjutkan part sebelumnya, yaitu part pertama di Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, dan juga Quran surat Ali Imran yang sekarang di part kedua, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 110. Alhamdulillah, antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa diberikan pemahaman tentang wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai pedoman bagi kita, huda linnas, pedoman bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Alhamdulillah, kita melanjutkan tafsir ayat-ayat dakwah di Quran surat Ali Imran ayat 110 ini. Saya akan bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang diciptakan, yang dilahirkan untuk manusia. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitabi, sekiranya para ahli kitab itu beriman, lakana khairal lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka, minhumul mu'minuna, dan diantara mereka ada yang beriman,
wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita lanjutkan tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir tentang ayat-ayat dakwah di semester ini, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 104 dan juga 110. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menjelaskan tentang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik dan juga yang diciptakan untuk manusia. Kita sebagai manusia yang diciptakan, tentu kita menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena kita semua, itu dia yang udah dikatakan kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu seperti apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tentang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan juga wa tu'minuna billah. Beruntung kita menjadi umat yang terbaik, yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di ayat ini ada lanjutannya, yaitu walau amana ahlul kitabi, dan apabila sekiranya ada seorang ahli kitab yang beriman, lakana khairul lahum, tentu itu lebih baik di antara mereka. Minhumul mu'minuna, dan juga ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, dan ada juga orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik dan juga orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita menjadi umat pilihan yang terbaik, menjadi umat yang dilahirkan untuk manusia, dan juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Kita diciptakan menjadi seorang muslim, seorang mukmin sejati. Itu pun sudah menjadi menjadi pilihan, menjadi yang baik. Kenapa? Karena itu dia, kita belum nanti pada saat di hari akhir, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW itu akan masuk ke dalam surga itu paling duluan, kan? Dan juga banyak keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada salah satu hadis yang pernah saya baca di dalam kitab Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, yaitu kitab membahas tentang keutamaan tentang umat, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Ada di bab 9 di halaman 11, atas pojok sebelah kanan, sebelah kiri, di baris ke pertama. Ada di hadis kalau Rasulullah SAW tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntung bagi orang yang bersamaku, yang bisa melihatku dan juga beriman kepadaku. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW bersabda lagi, tuba, summa tuba, summa tuba. Di dalam riwayat ada yang mengatakan Rasulullah SAW mengucapkan tuba, summa tuba ini sebanyak 3 kali, ada yang juga sebanyak 7 kali. Dan juga Rasulullah SAW melanjutkan lagi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung
Kemudian sangat beruntung, sungguh beruntung bagi umatku di antara umatku. Liman lam yaroni. Lam yaroni. Liman lam yaroni, orang yang tidak bisa melihatku, melihat Nabi Muhammad SAW, tapi wa amana bih, tapi beriman kepadaku. Masya Allah. Sungguh sangat beruntung kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada suatu kisah para nabi, bahkan Nabi Musa seorang rasul yang mukjizatnya bisa membelah lautan. Beliau minta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Kenapa? Karena kita aja nih menjadi umat Nabi Muhammad SAW, para nabi iri. Kenapa iri? Coba kita lihat di kisah-kisah Nabi SAW. Nabi Adam alaihissalam, beliau tinggal di surga, berbuat kesalahan berapa kali? Sekali. Nabi Adam berbuat kesalahan sekali, yaitu makan buah khuldi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ia dari surga. Lalu pada saat turun dari surga, Nabi Adam gak pakai sehelai busana pun. Dan juga pada saat diturunkan pula, Nabi Adam dan juga Siti Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Tapi coba kita lihat umat Nabi Muhammad SAW. Itu andai kita berbuat salah, berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, apa kita sama seperti Nabi Adam? Apa kita sama seperti Siti Hawa? Beda. Apakah kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas apakah kita akan ditelanjangin sama Allah? Enggak. Dan juga apakah kita berbuat dosa, kita dipisahin sama pasangan kita? Enggak. Malah Allah tutupi segala kesalahan kita. Allah tutupi segala aib-aib kita. Masya Allah. Lantaran apa? Lantaran Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu kita diciptakan sangat beruntung menjadi umat Rasul SAW. Makanya Rasul SAW diutus, ya kan, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 125. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Masya Allah. Kita berdosa, kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah tuh yang namanya kita berdosa. Kita berdosa beda sama berdosanya nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam berdosa makan buah khuldi, diturunin dari surga, ditelanjangin, dan juga dipisahkan dari Siti Hawa. Tapi kalau kita berdosa, enggak lah, malah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Allah berikan kita kesempatan, hidayah, maghfirah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo sama-sama kita sebagai kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, menjadi sebaik-baiknya umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang menyeru kepada kebajikan dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita merubah diri kita, merubah sikap kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tuh memberikan spesial kepada umat Nabi Muhammad SAW, spesial, bahkan istimewa, yang telurnya 4, ya, martabak telur yang istimewa. Masya Allah, ya kan? Kita nanti bakal masuk di surga bersama Rasulullah SAW, mengiringi Rasul membuka pintu surga. Itu umat yang paling pertama masuk dalam surga.
Masya Allah. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad hadatsana Abdullah bin Malik. Dari Imam Ahmad dan juga telah menceritakannya kepada Abdullah bin Abdul Malik an hadatsana Syarikun, telah menceritakan Syarik an Shimak dari Syamak, dan juga an Abdullah bin Umairah dari Abdullah bin Umairah, dan juga an Zurrah binti Abu Lahab dari Zurrah binti Abu Lahab. Qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ada seorang lelaki yang berdiri. Qama rajulun ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Lantas pria tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang bagaimana sih ciri-ciri manusia yang terbaik?" Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Khairun nasi aqra'ahum wa atqahum lillah. Adapun orang, ciri-ciri manusia yang terbaik adalah aqra'ahum, yang mana yang paling baik, yang paling baik membaca Al-Qur'annya, wa atqahum lillah, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amarahum bil ma'rufi, dan juga dan juga menyeru kepada yang baik, yang ma'ruf, wa anhahum anil munkari, dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar, wa awsaluhum lirahimi, dan juga paling gemar bersilaturahim. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan lagi di sini sebagai seorang khairun nas, sebagai manusia yang terbaik itu yang seperti apa? Yaitu dia yang paling bisa belajar Al-Qur'an. Tuh aqra'ahum, paling gemar membaca Al-Qur'an, wa atqahum lillah, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amarahum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari, menyeru kepada yang baik dan juga melarang dari yang tidak baik. Wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkari, kan? Wa awsaluhum lirahimi, dan juga saling gemar bersilaturahim. Makanya ini yang nonton ini juga gemar bersilaturahim sama saya di Muhammad Rifki, di channel Muhammad Rifki, kan? Jadi kita sama-sama saling mensupport, saling mendoakan, saling silaturahim. Nah, ini yang Rasulullah SAW demen nih. Jadi kita jadi umat yang terbaik. Jadi jangan sesama manusia saling cocok. Nah, itu dia. Jangan sampai begitu. Karena Rasulullah nggak demen yang begitu. Rasul demen yang cinta sama orang yang berbuat ma'ruf, amal ma'ruf dan nahi munkar, dan juga bersilaturahim. Masya Allah. Kita nih keutamaan bersilaturahim pada sesama manusia. Yang pertama, apabila kita datang ke rumahnya, ini kan, dan kita pulang, itu dosa kita dihapus tuh. Itu salah satu keutamaannya, Masya Allah, ya kan? Dan juga pintu rezeki diluaskan. Kayaknya kalau orang yang gemar bersilaturahim udah gak usah pusing-pusing, rezeki mah pasti ada aja. Yang penting yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha mengetahui, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah Rahman, Maha Rahim, masa iya sih makhluknya nggak diberikan rezeki? Pasti diberikan, pasti dikasih.
Yang penting kita jangan jauh-jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Jangan jauh-jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merasa diri kita sulit, diri kita kayaknya inian banget nih, lagi nggak ada duit, lagi susah, lagi melarat. Coba kita lihat salat kita udah benar apa belum, kita udah sering curhat belum sama Allah, kita udah sering berbuat baik belum sama orang, kita udah sering bersilaturahmi belum sama orang. Jadikan introspeksi diri kita sendiri, sadar diri, evaluasi diri, dan tahu diri. Itu dia 3 ini yang harus kita pegang. Kenapa? Karena itulah ciri agar kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kita jangan jauh-jauh dah, ya kan? Ini udah jelas ya kan, di ayat ini, di hadis ini, Masya Allah ya kan. Coba tinggal kita melaksanakan, Maka dari itu ayo sama-sama kita jaga diri kita menjaga keluarga kita, teman kita, kerabat kita, dan juga kita menyeru pada yang ma'ruf, yang baik. Jangan jauh-jauh. Kalau misalkan kejauhan, cari yang dekat, nyaman tapi enak. Apakah itu? Diri sendiri. Karena kadang kita ngomong keluar ke sana, tapi apakah kita pernah ngelihat ke dalam nih, ke hati kita? Itu dia. Kita lihat hati kita dulu, ya kan? Kita lihat hati kita lihat ke dalam, jangan keluar dulu dah. Diri sendiri dulu benerin, masih banyak yang kurangnya kita. Coba. Maka dari itu, hati-hati pada hati yang tidak berhati-hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.